Whatever matches with the Quran, that portion we do not mind as accepting to be the word of God. But that does not mean that the whole of the Bible is the word of God. Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu kan? Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli, itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Kenapa saya katakan asli? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Dr. Zakir Naik dibungkam habis oleh Dr. Bambang Nursena. Bible diterima Muslim sebagai firman Tuhan jika isinya sesuai dengan Al-Quran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan topik ini, pertama-tama mari kita simak dan perhatikan dulu pernyataan singkat dari Dr. Zakir Naik berikut ini. As far as the first question is concerned, that if Quran is the word of God, and many things of the Bible match with the Quran, that means who is the writer of the Bible? Is God the writer of the Bible? We agree that Quran is the word of God. Now, whatever matches with the Quran, that portion we do not mind as accepting to be the word of God. But that does not mean that the whole of the Bible is the word of God. What we believe that Injil was a wahi, the revelation which was given to Jesus Christ, peace be upon him. But since it was meant for that time and only for those people, Almighty God did not feel it fit to preserve it. But Quran, since it is the last and final revelation, Almighty God says in Surah Hijr, chapter 15, verse number 9. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan dan mendengarkan pernyataan dari Dr. Zakir Naik. Maka pada kesempatan ini saya juga menunjukkan ulasan dan pembahasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena yang begitu luas dan mendalam, yang saya yakin dan percaya benar-benar memberikan jawaban telak dan tuntas atas pernyataan dari Dr. Zakir Naik. Oleh karenanya, mari simak dan dengarkan pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Jadi Injil yang ada sekarang tuh kira-kira seperti ini kan? Kan itu karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu kan? Mana yang asli? Karena ketika dia bertanya mana yang asli, itu bayangannya Injil menurut pikiran mereka. Kita harus bisa membedakan antara asumsi teologis dengan fakta historis. Fakta historis tidak pernah ada Injil yang turun dari surga, itu fakta sejarah. Jadi kalau misalnya dia tanya mana Injil yang asli, memang tidak pernah ada buktinya. Yang asli ya memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Kenapa saya katakan asli? Jujur saja ya, tidak ada satu dokumen keagamaan yang lengkapnya menandingi Injil. Kita bisa membandingkan tulisan Plato, manuskripnya dari tahun berapa, terus dia hidup pada tahun berapa, Aristoteles itu hidup tahun berapa, manuskripnya dari tahun berapa, time gap, jarak antara kehidupan si penulis dengan naskah tertua yang ditemukan, itu kapan? Paling banter, naskah-naskah Yunani itu, ada yang 15 naskah, ada yang 8 naskah,
Aristoteles kita akui sebagai seorang filosof besar. Bahkan kita ini kalau masuk di fakultas hukum, fakultas ekonomi, yang fakultas ilmu sosial yang lain, dikatakan menurut Aristoteles manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial. Mana sekarang uji kritik naskah dari Aristoteles? Time gapnya 1000 tahun lebih, tidak sampai 10 biji jumlahnya. Injil ini, dan tidak pernah ada pembahasan kritik teks, textual criticism on Aristoteles, tidak pernah ada itu. Yang ada justru Injil. Kita memiliki naskah perjanjian baru saja, itu lebih dari 5.000 manuskrip. Dan kita semua bisa bayangkanlah sekarang. Sebelum Injil kita bentuknya kodeks. Kodeks itu berjilid ya. Itu kira-kira dari abad keempat atau akhir abad ketiga. Misalnya Kodeks Sinaiticus itu dari tahun 325. Kodeks Vatikanus dari tahun yang kira-kira hampir sama 350. Kodeks Alexandrinus tahun 400. Tapi sebelum Injil dalam bentuk kodeks, kita sudah memiliki namanya papirus. Salah satu papirus yang tertua dari kitab Injil itu berasal dari tahun 115 Masehi. Namanya papirus John Ryland, yang di kodenya papirus P52. Karena disimpan di perpustakaannya John Ryland, itu ditemukan di Mesir. Menurut catatan sejarah gereja purba, Yohanes itu murid Yesus yang dikenal dengan Yohanes anak Zebedius atau Yahya bin Zabdi. Itu meninggal di kota Efesus, sekarang Turki, tahun 96. Naskah Injil tertua yang ditemukan tahun 115. Berarti hanya ada jarak kurang dari 20 tahun. Ini kan sama aja ketika zamannya Pak Harto yang lalu kan. Tahun 98 dia menyerahkan kekuasaannya pada Pak Habibie. Orang bertanya, apa buktinya Bapak Harto pernah menyerahkan kekuasaan pada Habibie? Itu arsipnya masih ada semua. 18 tahun itu kan bukan waktu yang lama, itu waktu yang dekat. Ini ada naskahnya berusia 18 tahun. Jadi ini naskah-naskah Injil terkuno yang bisa kita miliki. Kemudian P52 lalu P66 itu kira-kira dari tahun 120-an atau 125 Masehi. Berjarak kurang dari 30 tahun. Perjanjian baru yang lain ada yang lebih tua lagi. Menurut uji karbon dari Profesor Kim, dia seorang ahli papirus. Dia meneliti dari hasil uji karbon, itu kira-kira baru tahun 2000-an beliau lakukan itu, di bawah tahun 2000. Dia mengatakan bahwa ada naskah yang namanya P46, itu isinya 10 surat-surat Paulus. Itu berasal dari tahun 85 Masehi. Nah, kalau kita belajar selama ini misalnya dengan Novum Testamentum Greek ya, edisi kritis kitab suci, itu baru ditentukan abadnya. Karena itu memakai hasil uji karbon di awal abad 20 atau 21 awal ini terbaru, hanya berjarak belasan tahun dari kehidupan Paulus. Sekarang sudahlah, nggak usah ngomong Alkitab, nggak usah ngomong Quran, nggak usah ngomong Veda, nggak usah ngomong apa, ngomong sejarah saja. Kita lebih percaya dengan naskah negara Kertagama dari zamannya Empu Prapanca, naskah lontarnya ditemukan. Kenapa kita harus merujuk sebuah keyakinan? Keyakinan yang tidak bisa diverifikasi. Tapi kalau bisa diverifikasi silakan itu. Maka sekarang ini dunia akademis Islam dan Kristen sekarang mengembangkan metode dalam penelaan teks. Kemudian ada juga terkait dengan pertanyaan Mas Yogi, begini. Di antara murid-murid Nabi Isa itu ada yang sama sekali tidak pernah ketemu dengan Nabi Isa sama sekali, itu kan ada yang seperti itu. Ya saya katakan dah, terus Nabi Muhammad ketemunya kapan sama Nabi Isa? Lebih jauh kan waktunya. Kenapa standar yang sama tidak diberlakukan ketika Islam memahami kitab? Ini saya kira standar ganda, tidak fair gitu loh. Jadi kalau mengkritisi agama orang, teksnya sendiri dikritisi. Jangan teksnya sendiri kemudian diprotek, tidak boleh dibahas, tapi kitabnya orang di edel-edel, saya kira itu
bukan sikap akademis yang bertanggung jawab. Saya kira jelas ya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak dan mendengarkan baik itu pernyataan dari Dr. Zakir Naik, demikian juga dengan ulasan dan pembahasan yang begitu luas mendalam dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Secara khusus, saya akan menyoroti apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik berkata begini, yang dipercayai oleh Dr. Zakir Naik dan Muslim adalah Injil merupakan sebuah wahyu yang diberikan kepada Yesus Kristus alaihissalam. Hal pertama yang saya soroti, konsep yang diyakini, dimengerti dan dipahami oleh saudara kita Dr. Zakir Naik, termasuk juga barangkali mayoritas Muslim. Ada kitab atau wahyu yang diturunkan, diberikan kepada Isa Al-Masih. Ya, kita tidak intervensi tentang keyakinan, pemahaman, pengertian yang demikian. Tetapi dalam konteks kekristenan, tidak pernah kitab diturunkan Allah, apalagi melalui perantara malaikat Jibril dalam konteks kekristenan. Itu satu. Yang kedua, perlu kita tahu dan mengerti bersama bahwa antara Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, saya yakin dengan pasti ini merupakan dua sosok atau pribadi yang berbeda. Sekalipun barangkali secara terminologi bahasa memiliki pengertian dan pemahaman yang sama, tetapi yang diceritakan terkait dengan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu kontradiksi. Sebagai contoh, dalam konteks pengertian pemahaman Dr. Zakir Naik dan saudara-saudara kita Muslim, bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan di bawah pohon korma. Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan dilahirkan di bawah pohon korma, tetapi di kandang domba, di sebuah palungan di Bethlehem. Yang berikutnya, dalam konteks saudara-saudara kita seperti Dr. Zakir Naik dan saudara kita Muslim, bahwa Isa Al-Masih bin Maryam. Maryam notabene adalah saudara dari Harun, kakak dari Musa. Jarak antara Maria ibu Yesus dengan Maryam saudara Harun dan Musa itu kurang lebih 1500 tahun. Jadi nama ibunya pun memiliki sejarah historis, kisah yang berbeda. Jadi tentunya ini sudah pasti berbeda orangnya. Bahkan berikutnya yang bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang diyakini oleh Dr. Zakir Naik dan saudara kita Muslim, Isa Al-Masih tidak disalibkan dan tidak mati, tidak bangkit, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia. Padahal fakta-fakta Alkitab, dari mulai dia ditangkap, bagaimana dia disidang, diadili, sampai diputuskan untuk dijatuhkan hukuman dengan cara disalib, bagaimana jam demi jam ditunjukkan kapan dia dibawa ke Bukit Golgota dengan memikul salib, sampai nanti puncaknya dia disalibkan, tangan dan kakinya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditusuk. Banyak yang menyaksikan dari fakta historis, fakta sejarah. Yesus Kristus benar-benar mati dengan cara disalib dan juga dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri
kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang selama 40 hari. Setelah itu baru Yesus naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian Dr. Zakir Naik berkata begini, karena wahyu yang diturunkan atau diberikan kepada Yesus Kristus hanya diperuntukkan untuk masa dan kaumnya saja, maka Tuhan tidak menjaga wahyu tersebut. Ini merupakan satu pemikiran, pengertian, pemahaman yang sempit dan dangkal. Wahyu yang diturunkan, tentunya ini bukan konsep kekristenan. Kenapa? Karena dalam konteks kekristenan, kisah perjalanan umat Israel, nyata dulu perjalanan itu, setelah itu baru dituliskan. Bukan di angan-angan perjalanan bangsa Israel ketika diperbudak di Mesir, keluar dari Mesir, berada di padang gurun selama 40 tahun, kemudian masuk ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua, dan seterusnya, sejarah hakim-hakim, sejarah raja-raja. Ada dulu semua peristiwa itu terjadi, baru kemudian dibukukan. Demikian juga dengan konteks perjanjian baru. Itu sebabnya ada tulisan Paulus yang berkata kepada jemaat di Roma. Pertanyaan saya, duluan mana jemaatnya dibanding dengan suratnya? Tentunya jemaat dulu. Kalau jemaat belum berdiri, mana mungkin surat dikirim ke sana? Jadi ada dulu peristiwa yang terjadi, setelah itu baru oleh ilham Roh Kudus dimampukan para penulis Alkitab untuk menuliskan Alkitab. Dan Alkitab yang dituliskan itu bukan untuk kalangan kelompok tertentu. Sekalipun saudara-saudara kita dari orang berkeyakinan lain, model seperti Zakir Naik ini, seringkali mengutip ayat dengan cara yang keliru. Sebagai contoh, Dr. Zakir Naik, termasuk juga Munsir Situmorang, masih banyak lagi para mualaf yang lain, mengatakan Yesus itu diutus hanya kepada orang Israel, Bani Israel, bukan kepada orang-orang di luar Israel. Jadi dikutip, diangkat satu ayat dengan maksud dan tujuan untuk membangun sebuah ajaran-ajaran yang nyeleneh, yang menurut kita orang-orang Kristen itu sebagai sesuatu yang asing, tidak seperti yang orang-orang Kristen pahami pada umumnya. Tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab. Buktinya, firman Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya orang Israel. Setelah kebangkitannya, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Bahkan ayat yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan atas Israel saja, tapi atas bangsa-bangsa, suku, ras, agama, golongan. Yesus datang untuk seluruh dunia. Yesus menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Yesus menjadi raja segala raja bagi seluruh dunia. Jadi bukan hanya untuk kaum Israel, termasuk Alkitab dituliskan oleh ilham Roh Kudus bukan hanya untuk bangsa Israel. Bukti sejarah menunjukkan bahwa kitab perjanjian lama secara utuh lengkap 39 kitab menjadi kitabnya orang Kristen. Kitab perjanjian baru juga demikian. Jumlahnya ada 66 kitab. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi kitab itu dituliskan, kitab itu ada oleh karena ditulis oleh para penulis Alkitab kurang lebih 40 orang pada zaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tradisi yang berbeda. Tetapi nafas dari seluruh isi Alkitab itu tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertolak belakang, sinkron. Karena yang mengilhamkannya kepada masing-masing penulis adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus yang sama mengilhamkan kepada kurang lebih 40 penulis Alkitab. Tidak mungkin ada yang kontradiksi. Kalaupun menurut oknum-oknum tertentu ada yang kontradiksi, karena otakmu tidak sampai mengerti, memahami apa intisari dari yang dimaksud. Jadi
Saya mau sampaikan saat ini, wahyu dalam konteks kekristenan, puncaknya ada dalam diri Yesus. Proses pewahyuan dalam konteks kekristenan memang sejauh timur dari barat jauh berbeda dengan pewahyuan dalam konteks saudara-saudara kita seperti Zulkarnain dan saudara-saudara kita Muslim. Jadi tidak boleh keyakinan, kepercayaan, doktrin, ajaran kekristenan dinilai dari sudut pandang Zulkarnain dan saudara-saudara kita Muslim. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada klaim seperti Dr. Zulkarnain berkata bahwa Quran itu sebagai wahyu terakhir dan penutup, ya itu keyakinan dari mereka. Tapi yang jelas dalam konteks kekristenan, tidak ada lagi nabi yang datang setelah Yesus Kristus. Puncaknya ada dalam diri Yesus. Karena Yesus itu adalah Hamasia. Karena memiliki 3 gelar jabatan yang khusus, di mana dalam perjanjian lama ada yang diurapi. Di perjanjian lama yang diurapi adalah Nabi, Imam, Raja. Yesus itu adalah Nabi, Imam, Raja. Tapi bukan hanya sekedar Nabi, Imam, Raja. Sekaligus juga sebagai Tuhan, sebagai firman, anak Allah yang hidup, Alfa dan Omega, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya saya ingin soroti tentang pernyataan dari Dr. Zulkarnain ini. Dikatakan demikian. Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan dan banyak hal dari Bible yang sama dengan Quran? Memang ada banyak hal yang mirip antara isi Alkitab dengan Al-Quran. Sekalipun narasinya, penceritaannya, peristiwanya ketika diceritakan banyak yang berbeda. Nah, sekarang begini. Dr. Zulkarnain memberikan respon dan tanggapan. Beliau bersama dengan umat Muslim setuju bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi pendekanan beliau. Apapun yang sesuai dengan Quran, maka kami, maksudnya umat Muslim, termasuk Zulkarnain, bisa menerima hal itu sebagai firman Tuhan. Tapi itu tidak berarti bahwa keseluruhan Bible adalah firman Tuhan. Saya mau kasih tahu. Di sini ada diterapkan standar ganda. Kalau memang tidak meyakini bagian-bagian lain yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang ada di Alkitab, buat apa meyakini yang sesuai itu? Ini namanya klaim menang sendiri. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan, tapi fakta-fakta menunjukkan model seperti Nandar, Ustaz Juma, Munsir Situmorang, Samsul Arifin Nababan, Kainama, Ustaz Abdul Somad, dan masih banyak lagi yang lain. Seringkali mengutip-ngutip ayat firman Tuhan karena cocok untuk nubuat kedatangan Nabi Muhammad. Barangkali mereka menyimpulkan itulah yang asli, itulah yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi segala sesuatu yang bertolak belakang dengan kitab suci mereka tidak akui sebagai firman Tuhan. Apalagi ada klaim yang mengatakan bahwa Bible Kristen itu telah dipalsukan. Mana mungkin kita mengambil tanda petik sebagai sebuah mutiara kebenaran firman Tuhan dari sesuatu yang palsu? Bukankah setitik nila merusak susu sebelanga? Bukankah sedikit roti menghamirkan seluruh adonan? Jadi adalah sesuatu yang keliru, dangkal, miskin, dan sempit. Kalau sampai mengakui kalau sesuai dengan kitab suci dari Dr. Zulkarnain dan saudara kita Muslim, maka itu diterima sebagai firman Tuhan. Kalau menurut saya biar lebih fair, biar lebih adil, biar memang benar-benar ketat. Kalau memang di sana ada kekeliruan dan kesalahan, maka sama sekali tidak layak itu diambil sebagai sumber kebenaran atau sebagai bagian yang dipercayai sebagai firman Tuhan. Tetapi memang itulah model dari saudara-saudara kita ini. Kalau ada sesuatu yang bisa diterapkan ilmu cocokologi atau comotologi
maka itu diakui sebagai kebenaran. Kalau menurut saya merupakan sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin mengambil sebuah mutiara dari yang sudah dianggap palsu, atau sudah dipalsukan, atau sudah tidak lagi dijaga oleh Tuhan. Kiranya ulasan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin.